Halo semuanya, malam ini kita akan memulai sebuah perjalanan kecil namun penuh makna. Saya ingin Anda membayangkan suasana, lampu kamar redup, mungkin ada secangkir teh hangat di meja, dan di luar jendela, dunia sudah sunyi kecuali suara kipas atau mungkin desiran halus dari pohon. Di sini, di ruang tenang ini, saya ingin mengajak Anda menyelami sesuatu yang sederhana tetapi sering disepelekan, kebiasaan pagi, terutama ketika usia sudah senja. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus mengulang kebiasaan lama dengan cara yang salah. Kedengarannya dramatis, memang, tapi percayalah, tubuh kita di usia 60-an, 70-an, atau bahkan lebih sudah bukan mesin baru yang bisa digas semena-mena setiap pagi. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya ingin tahu juga, tuliskan di kolom komentar lokasi Anda berada dan jam berapa sekarang. Jangan sungkan. Saya senang membaca di mana saja cerita ini sedang menemani malam Anda. Sekarang, matikan lampu, mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut, dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Pertama, biar saya bercerita, saya sudah 30 tahun lebih bergulat dengan pasien lansia. Dan semakin ke sini, saya makin yakin bahwa rahasia umur panjang bukanlah sekadar obat atau vitamin satu kardus, tidak juga tentang rutin lari maraton atau makan salad tiap hari. Tidak, justru sebaliknya, rahasia itu ada dalam hal yang orang sering anggap sepele. Sesuatu seperti bagaimana Anda bangun dari tempat tidur, segelas air yang Anda minum pertama kali di pagi hari, jam berapa Anda keluar rumah untuk berjalan, dan bahkan suhu air saat Anda mandi. Ada yang tertawa saat saya pertama kali menekankan hal ini. Mereka bilang, "Dokter, masa sih cara saya berdiri dari tempat tidur bisa mengubah hidup saya?" Jawaban saya sederhana. Anda mau jatuh dan retak pinggul hanya karena terlalu semangat bangun? Karena itu pernah terjadi. Saya berani bilang, kebiasaan rutin di pagi hari bisa jadi tiket untuk hidup sehat dan bahagia, atau malah tiket untuk duduk di ruang gawat darurat. Banyak pasien yang datang ke saya bukan karena penyakit baru, melainkan karena tubuh mereka tidak lagi cocok dengan ritual lama yang dulu tak masalah. Zaman mereka muda, bangun pagi langsung jalan cepat, minum teh dingin, atau bahkan langsung mengangkat beban 20 kilo di sawah. Semua itu mungkin berhasil dulu. Tapi tubuh di usia lanjut, ia sudah menulis aturan baru. Ada satu ungkapan bijak, tubuh adalah memo yang selalu menagih kebiasaan masa lalu. Jadi kalau kita tidak mau menulis memo buruk, kebiasaan masa lalu perlu diperbarui. Kali ini saya akan menemani Anda mengurai satu persatu, semacam detektif yang menyapu sudut kamar setiap pagi, mencari apa yang tampak sepele tapi menyimpan petaka kecil. Mari saya ceritakan sesuatu yang mungkin akan membuat Anda spontan mengerutkan dahi. Beberapa waktu lalu, seorang pasien, sebut saja namanya Pak Rahmat, 74 tahun, masuk ke ruang praktik saya dengan tongkat baru. Sebelumnya ia gagah sekali, jalan cepat tanpa bantuan. Apa yang terjadi? Suatu pagi ia mendengar alarm, langsung bangun, berdiri tanpa tongkat, dan bam, pingsan. Parasannya seperti film slow motion, tubuhnya lunglai, membentur lantai, dan kalau beruntung hanya memar. Tidak beruntung, saya tidak mau sebutkan di sini. Biarlah imajinasi Anda cukup. Yang ingin saya katakan, beliau beruntung karena hanya butuh tongkat, bukan kursi roda. Saya akan jujur kepada Anda, banyak yang mengira ini hanya soal kaki lemah. Padahal tubuh lansia punya mekanisme rumit yang sudah tidak seefektif dulu.
Menangkap detail kecil itu membuat saya sering seperti seorang pencerita dongeng. Tapi kali ini dongengnya nyata, dengan pemeran utama. Anda sendiri. Patut Anda sadari, hidup bukan tentang menambahkan semakin banyak kebiasaan baru. Kadang justru mengurangi atau mengganti cara lama dengan cara lebih ramah tubuh. Tidak perlu merasa terancam. Ini bukan soal melarang Anda minum kopi lagi atau melarang Anda jalan-jalan. Justru sebaliknya, ini soal membuat kopi lebih aman, membuat jalan-jalan lebih menyenangkan, membuat bangun tidur lebih damai. Ada yang pernah bilang ke saya, "Dokter, kalau semua gerakan harus diperlambat, apa hidup tidak jadi membosankan?" Saya tersenyum lalu jawab, "Coba bayangkan film favorit Anda, kalau diputar double speed, Anda akan kehilangan alur ceritanya. Sama halnya dengan tubuh. Ada waktunya ia minta kita menontonnya pada kecepatan aslinya, bukan mode kilat." Humor kecil ini sering mencairkan suasana, dan ya, saya tahu Anda ikut tersenyum sekarang. Satu fakta aneh namun nyata. Tekanan darah seseorang di detik-detik setelah bangun bisa turun lebih rendah daripada saat mereka tidur. Jadi kalau dulu ada mitos, bangun lalu langsung copot sepatu lari, ayo beraksi. Sekarang biarkan itu tinggal mitos. Tubuh Anda sedang bermain drama sendiri di pagi hari, hormon-hormon bergeser, darah mencari jalannya, dan otak Anda masih pakai wifi lambat. Kalau Anda mendesak tubuh seperti supervisor yang rewel, ia bisa menolak dengan keras, bahkan dengan cara menjatuhkan Anda ke lantai. Saya pun belajar dari pengalaman pribadi. Kalau ada pasien yang jatuh, hampir selalu ceritanya mirip. Saya merasa baik-baik saja, lalu tiba-tiba, kalimat yang tidak ada dokter suka dengar. Anda pun mungkin pernah merasa begitu, sehat-sehat, tiba-tiba pusing, lalu harus duduk. Bacalah baik-baik tanda-tanda itu. Mereka tidak datang untuk main. Mereka datang sebagai sinyal. Gaya hidup lama sedang perlu update. Anggap tubuh Anda seperti smartphone generasi lama. Aplikasi baru kadang tidak kompatibel kecuali Anda pasang update. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam pada kebiasaan pertama yang harus dievaluasi, izinkan saya akhiri bagian ini dengan satu kebijaksanaan dari seorang pasien sepuh berumur 82 tahun. Pak Suripto. Beliau berkata, "Dokter, dulu saya lari mengejar waktu. Sekarang waktu yang mengejar saya. Jadi saya lebih baik jalan pelan sambil melambai padanya. Saya tidak tahu apakah itu puisi atau sekadar kelakar. Tapi percayalah, ia punya makna dalam yang bisa menyelamatkan lebih dari sekadar waktu. Bisa menyelamatkan nyawa." Mari kita lanjutkan perjalanan malam ini. Setelah saya ceritakan betapa pentingnya menyadari tubuh kita tak lagi sekuat dulu. Sekarang kita masuk ke salah satu rahasia besar tapi justru sederhana. Bagaimana caranya bangun pagi? Mungkin terdengar konyol, masa iya? Cara bangun tidur saja harus diajarkan, tapi percayalah, saya sudah melihat cukup banyak orang yang belajar hal ini dengan cara yang keras, bahkan menyakitkan. Anda tahu perasaan saat alarm berbunyi dengan keras? Otak seketika seperti mendapat sengatan listrik kecil, dan tubuh langsung bereaksi, "Ayo bangkit!" Nah, di usia muda, itu mungkin tak masalah. Tapi ketika sudah memasuki usia 60-an, 70-an, bahkan lebih, tubuh kita bukan motor sport yang bisa langsung dari 0 ke 100 dalam 3 detik. Ia lebih mirip mobil tua koleksi kakek, indah, berharga, tapi perlu pemanasan perlahan. Saya masih ingat jelas seorang pasien. Mari kita sebut beliau Pak Taufik. Beliau seorang pensiunan tentara, ya tipe orang yang terbiasa disiplin. Bahkan sudah tidak berdinas lagi pun, kebiasaannya masih sama, alarm berbunyi pukul 5 pagi, langsung lompat bangun. Suatu hari, ia menceritakan kejadian pagi itu dengan wajah sedikit malu. "Dokter, saya bangun, lalu semesta berputar, dan tiba-tiba saya sudah mencium lantai." Anda bisa bayangkan, seorang pria yang terbiasa tegar,
tapi akhirnya harus duduk lunglai menunggu kepala berhenti pusing. Diagnosisnya hipotensi ortostatik, atau dengan kata yang lebih sederhana, darah yang mestinya cepat naik ke otak ketika kita berdiri malah terjebak di bagian bawah tubuh. Nah, mari saya berikan sentuhan akademis sedikit. Ketika Anda berbaring, darah Anda tersebar merata karena gravitasinya tenang. Tapi saat Anda berdiri, gravitasi bekerja gila-gilaan. Cairan darah langsung turun ke kaki. Sementara otak protes karena kekurangan suplai. Normalnya, tubuh kita akan cepat menyesuaikan dengan menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan denyut jantung. Namun, di usia lanjut, sistem ini sering terlambat atau kurang bertenaga. Jadinya yaitu pusing, sempoyongan, bahkan bisa pingsan. Saya kadang menggambarkan ini dengan cara humoris. Bayangkan, Anda punya keran air tua di rumah. Saat diputar cepat, airnya tak langsung keluar deras. Kadang hanya gluk-gluk-gluk, lalu menyembur tidak merata. Itulah gambaran sederhana sistem pembuluh darah di usia lanjut ketika dipaksa terlalu cepat mengimbangi gravitasi. Berbicara tentang hal aneh, Anda tahu tidak kalau penelitian pada astronot justru membantu kita mengerti hal ini lebih jauh? Astronot yang tinggal lama di luar angkasa sering kembali ke bumi dengan masalah hipotensi ortostatik juga. Karena di luar angkasa, gravitasi hampir nol. Cairan tubuh jadi malas belajar melawan tarikan bumi. Waktu mereka kembali ke bumi, tubuh jadi gagap. Jadi, bisa dibilang lansia dan astronot punya masalah serupa. Hanya saja, lansia tidak butuh roket untuk merasakannya. Kembali ke Pak Taufik. Setelah kejadian itu, saya memberinya sebuah saran yang sangat membosankan, tetapi sangat efektif. Tenang dulu. Alarm berbunyi, jangan berdiri. Ambil waktu sekitar 2 atau 3 menit, tarik napas, lihat atap, gerakan kaki dan tangan sedikit, seperti sedang mencoba aplikasi olahraga paling ringan di dunia. Gerakan kecil ini membantu darah dipompa lebih stabil. Setelah itu, minta tubuh duduk dulu di sisi tempat tidur. Jangan buru-buru berdiri. Bayangkan seolah Anda sedang memberi tiket VIP kepada tubuh agar menyiapkan segala sistemnya sebelum pertunjukan dimulai. Awalnya beliau merasa, kebiasaan lama lebih enak, dokter. Tapi setelah beberapa kali nyaris terjatuh, beliau akhirnya mencoba dan hasilnya menakjubkan. Ia bahkan mengaku kini merasa pagi lebih damai karena ada ritual singkat sebelum benar-benar berdiri. Semacam meditasi kecil, katanya. Dari situ saya sadar, bukan hanya keselamatan yang diselamatkan, tapi juga kualitas pagi yang meningkat. Sekarang, ada dilema kecil yang sering muncul di kalangan medis. Apakah kita harus melatih tubuh lansia menghadapi transisi cepat atau justru melindunginya dengan perubahan kebiasaan? Ada opini yang berkata, biarkan mereka bangun cepat, lama-lama tubuh akan beradaptasi. Tapi berdasarkan pengalaman klinis saya, itu seperti menyuruh aki mobil tua menyalakan AC, lampu, dan radio sekaligus di detik yang sama. Hasilnya, mogok. Jadi saya cenderung ke sisi yang lebih protektif. Beri waktu, beri ruang, beri jeda. Kadang para pasien bertanya balik, jadi saya ini harus malas-malasan di tempat tidur, dokter? Lalu saya jawab dengan senyum. Bukan malas, itu yoga gratis. Terus terang, jawaban ini membuat mereka tertawa lebih dulu. Barulah kemudian mengingat bahwa di dalam tawa itu ada pesan serius. Ada satu peristiwa kebijaksanaan yang tidak pernah saya lupakan. Seorang nenek berusia 80 tahun bernama Bu Hartini pernah berkata kepada saya, dulu saya pikir duduk dulu sebelum berdiri hanya karena saya sudah tua dan lamban. Sekarang saya tahu, itu saya sedang cerdas. Kalimat itu pantas dipajang besar-besar. Karena itulah intinya, perlahan bukan tanda kelemahan, melainkan strategi pintar menghadapi perubahan tubuh. Jadi kalau besok pagi alarm berbunyi,
Jangan biarkan tubuh Anda terburu-buru seperti karyawan yang takut telat absen. Anda bukan lagi balapan dengan dunia. Anda hanya sedang memberi tubuh sendiri anugerah sederhana, waktu untuk menyesuaikan diri. Dan percayalah, rasa syukur itu akan terdengar sampai ke tulang Anda sendiri. Sambil berbisik, terima kasih, akhirnya kamu mengerti aku. Mari kita lanjutkan lagi perjalanan malam ini. Setelah kita memahami bahwa bangun perlahan adalah sebuah seni, kini tibalah saatnya bicara tentang minuman pertama yang masuk ke tubuh ketika mata masih setengah terpejam. Saya tidak tahu bagaimana kebiasaan Anda, tapi banyak sekali pasien saya yang punya ritual segelas air dingin. Bahkan es batu masih berputar-putar di dalam gelasnya. Mereka berpikir, wah, segar sekali. Pagi-pagi langsung dingin. Tubuh jadi melek. Kedengarannya bagus, ya? Tapi tunggu dulu. Apa tubuh Anda benar-benar setuju? Saya masih ingat seorang pasien, Bu Endah, 68 tahun, yang hampir selalu memulai hari dengan jus buah dingin langsung dari kulkas. Enak, rasanya segar, dan katanya sehat, begitu alasan beliau. Tetapi beberapa bulan kemudian, beliau datang dengan keluhan yang mirip kaset rusak. Perut kembung, perih, rasanya mual tiap pagi. Pemeriksaan demi pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak ada penyakit baru yang aneh, melainkan masalah lambung yang makin sering kambuh. Tahukah Anda apa penyebab utamanya? Yup, minuman dingin. Mari kita bicara sedikit lebih serius, tapi tetap santai supaya tidak membuat jidat berkerut. Tubuh kita itu punya suhu inti sekitar 36-37 derajat. Ketika pagi hari, setelah semalaman tidur, suhu tubuh biasanya sedikit lebih rendah dibanding siang hari. Nah, jika Anda tiba-tiba menuangkan salju cair ke dalam sistem pencernaan, bayangkan perasaan lambung Anda, kaget, mengecil, dan langsung berteriak. Hei, apa-apaan ini? Saya belum bangun sepenuhnya. Hasilnya, otot lambung berkontraksi mendadak, asam lambung meningkat, dan pencernaan jadi kacau. Sekarang biar saya berikan analogi lucu. Pernahkah Anda mandi dengan air es setelah tidur siang yang enak? Perasaan tubuh bukan segar duluan, melainkan terhenyak. Seperti ingin berkata, saya ditipu. Nah, pencernaan Anda mengalami hal yang sama saat Anda memberikan jus dingin atau air es di pagi hari. Fakta menarik atau bisa dibilang agak aneh di beberapa budaya timur kuno, termasuk pengobatan Tiongkok tradisional, minuman dingin dianggap memadamkan api pencernaan. Mereka percaya bahwa tubuh butuh hangat untuk mencerna energi dari makanan. Modern atau tradisional, keduanya sama-sama punya logika. Tidak percaya? Cobalah sendiri. Segelas air hangat di pagi hari lalu rasakan bedanya. Ada sebuah kisah kebijaksanaan menarik dari seorang kakek berusia 75 tahun yang akhirnya menjadi momen lucu sekaligus mendidik di ruang praktik saya. Nama beliau Pak Anwar. Beliau datang sambil tertawa kecut dan berkata, "Libay, Dok, istri saya selalu bilang air hangat itu romantis. Saya kira maksudnya hubungan kami, ternyata maksudnya beneran air hangat." Itu membuat saya tertawa. Tentu saja, lucunya, setelah ia mencoba mengganti minumannya dengan air hangat selama 2 minggu, sendawa berlebihan dan rasa mulasnya berkurang drastis. Dan sejak itu, ia mulai menyeduh air hangat setiap pagi. Ia bahkan bilang, kalau saya lupa minum air hangat, tubuh langsung protes lebih keras daripada istri saya. Ada semacam dilema akademis yang sering muncul. Air hangat apakah benar lebih sehat? Ataukah itu hanya sugesti semata? Beberapa studi medis modern memang tidak menemukan perbedaan signifikan dalam jangka panjang antara minum air hangat atau dingin. Tetapi, dalam praktik nyata, saya melihat perbedaan pada gejala sehari-hari pasien. Subjektif? Bisa jadi. Namun, bila subjektif itu membuat hari mereka lebih bahagia, mengapa tidak?
Saya rasa dalam dunia medis, kesehatan atau kenyamanan kadang sulit dipisahkan. Di sisi lain, ada fakta menarik yang jarang diketahui. Minuman dingin dapat memengaruhi ritme saraf vagus, saraf yang menghubungkan otak dengan lambung. Aktivitas mendadak akibat sensasi dingin itu bisa memicu rasa mual atau bahkan keringat dingin bagi sebagian orang yang sensitif. Jadi, tak semua orang cocok dengan kesegaran palsu itu. Sekarang bayangkan rutinitas pengganti. Anda bangun perlahan, duduk di tepi ranjang, lalu menyiapkan secangkir air putih hangat atau teh herbal ringan. Anda tiup perlahan uapnya, menyeruput dengan santai, dan tubuh Anda menghela napas lega. Rasanya damai, bukan dramatis, bukan kejutan, tapi sebuah sambutan. Kalau dalam film, ini bukan adegan kejar-kejaran mobil, tapi musik pembuka yang lembut. Saya percaya ada humor kecil di balik semua ini. Kadang pasien saya yang bandel bilang, "Tapi dok, air dingin kan segar di tenggorokan." Lalu saya menjawab, "Segar di tenggorokan, kacau di perut. Pilih enak 5 detik atau nyaman 5 jam." Biasanya setelah itu mereka hanya tertawa sambil mengangguk, pura-pura kalah debat. Nah, saya ingin Anda juga merenungkan, apakah minuman pagi Anda menyambut tubuh atau mengejutkan tubuh? Tidak ada yang salah dengan segelas jus atau susu, tapi coba beri waktu tubuh untuk terbuka dengan hal hangat dulu. Anggap saja tubuh seperti sahabat lama, tidak selalu suka dikejutkan, lebih suka disapa lembut. Akhir kata dari bagian ini, saya ingat perkataan seorang nenek bijak bernama Buruk Mini kepada saya. Air hangat itu seperti cucu yang sopan. Masuknya pelan, tapi hati saya langsung senang. Betul sekali bukan? Tidak ribut, tidak mengejutkan, hanya membawa kehangatan. Dan mungkin itu yang kita butuhkan setiap pagi menjelang. Sekarang kita melangkah ke satu kebiasaan lain yang juga sering saya temui di ruang praktik, yaitu soal minum air pagi. Anda mungkin sudah sering mendengar slogan klasik, "Minumlah segelas besar air begitu bangun tidur, agar tubuh terdetoks dan segar kembali." Kedengarannya masuk akal. Seakan-akan tubuh kita seperti wastafel berdebu yang perlu disiram cepat. Wush, langsung bersih. Tapi, sayangnya, tubuh manusia tidak seperti wastafel dan lambung Anda bukan pipa air. Mari saya mulai dengan satu cerita nyata. Pak Suryo, 71 tahun. Seorang pensiunan guru biologi yang selalu gemar mencoba segala yang ia tonton di televisi kesehatan. Datang kepada saya dengan wajah pucat. Beliau bercerita, "Saya ikuti kata dokter di TV itu. Dok, setiap pagi saya minum segelas besar air dingin. Sekali teguk. Awalnya enak, tapi minggu lalu saya malah sempoyongan. Nyaris jatuh di kamar mandi." Setelah pemeriksaan, ternyata beliau mengalami episode kecil dari apa yang disebut sinkop vasovagal, sekilas mirip pingsan, akibat tubuh terkejut oleh respons mendadak. Ironinya, beliau dulu yang menjelaskan sistem saraf ke murid-muridnya, sekarang malah tubuhnya sendiri memberikan pelajaran kilat. Anda mungkin penasaran, bagaimana mungkin hanya karena minum air seseorang bisa hampir jatuh? Begini penjelasannya, dalam versi yang sederhana. Ketika Anda menumpahkan banyak air sekali teguk, sistem pencernaan Anda mendadak penuh, lambung terentang cepat, dan reseptor saraf di sana mengirim sinyal ke otak. "Hei, terlalu banyak, terlalu cepat." Otak dengan canggung merespons dengan memperlambat denyut jantung atau menurunkan tekanan darah untuk menyeimbangkan. Gabungan efek itu bisa membuat kepala berputar dan tubuh melemah seketika. Bayangkan menyalakan listrik semua alat rumah, AC, televisi, mesin cuci, dalam 1 detik pada rumah tua dengan kabel lama. Hasilnya bisa jeglek. Nah, tubuh lansia itu mirip rumah tua yang instalasi listriknya tidak lagi sekuat masa mudanya. Jadi lebih baik nyalakan satu persatu, pelan-pelan. Ada fakta aneh, dan ini sering saya gunakan untuk menarik perhatian.
Ada penelitian kecil yang menunjukkan bahwa orang muda pun bisa mengalami penurunan tekanan darah drastis hanya karena menenggak air terlalu cepat di waktu tertentu. Meski jarang, jadi ini bukan sekadar masalah tubuh tua, melainkan mekanisme cairan dan saraf yang semua orang punya. Bedanya, tubuh muda masih punya sistem cadangan yang lebih tangguh. Saya bagikan satu dilema akademis. Apakah sebenarnya air pagi itu bermanfaat sebanyak yang dikatakan? Ada kubu yang bilang, ya, karena membantu ginjal bekerja lebih cepat, menyapu zat sisa metabolisme. Kubu lain menyindir, hei, ginjal bukan pegasu yang perlu dicambuk setiap pagi. Biarkan ia jalan stabil. Berdasarkan literatur minum air memang mencegah dehidrasi malam hari. Tapi jumlah dan caranya jauh lebih penting daripada sekadar cepat banyak. Sekarang mari kita bumbui dengan humor sedikit. Saya pernah bercanda dengan pasien. Kalau Anda ingin merasakan drama menegangkan hanya dari segelas air, minumlah 1 liter sekaligus. Tentu saja itu bukan saran medis. Mereka tertawa, lalu sadar bahwa ya, tubuh bisa mendadak panik hanya karena kita terlalu semangat dengan ritual sehat yang kabarnya bagus. Ada pula momen kebijaksanaan yang saya suka kenang dari Bu Sutini. 72 tahun, beliau dulu terbiasa menenggak 1 gelas tinggi dalam sekali minum. Setelah saya sarankan mengubahnya, jadi minum seukuran cangkir kopi kecil, tunggu, lalu tambah lagi. Beliau berkata, jangan-jangan tubuh saya juga maunya dilayani kayak tamu, dihidangkan beberapa kali, bukan dilempari sekaligus. Kalimat itu masih terngiang di telinga saya. Rupanya benar, tubuh kita butuh diperlakukan sebagai tamu terhormat, bukan kantong kosong diisi panik. Maka, mari saya bagi tips sederhana. Pertama, jangan langsung minum setelah membuka mata. Beri jeda 5-10 menit untuk tubuh sepenuhnya bangun. Kedua, pilih air hangat atau setidaknya suhu ruangan, bukan dingin. Ketiga, gunakan gelas kecil dan bagi dalam 2 atau 3 kali tegukan dengan sela waktu sebentar. Dan keempat, nikmati. Jangan buru-buru seperti sedang ikut lomba minum. Anda mungkin bertanya, tapi dok, kalau saya minum banyak sekaligus rasanya lebih cepat segar? Mungkin iya, tetapi ibaratnya seperti menepuk anak kecil dengan keras hanya supaya ia cepat bangun. Bangun sih bangun. Tapi trauma juga bisa ikut. Tubuh tidak butuh alarm keras setiap saat. Kadang ia butuh undangan lembut. Dan jangan lupakan satu fakta unik lain. Di Jepang ada tradisi yang menyarankan minum air pagi sebagai terapi untuk berbagai penyakit Sebagian orang mendukung, sebagian skeptis. Yang menarik adalah di banyak pengalaman nyata, cara minum perlahan yang menjadi inti manfaat, bukan jumlah liternya. Jadi sekali lagi, bukan hanya apa, tetapi bagaimana. Saya ingin mengakhiri bagian ini dengan kutipan kebijaksanaan lucu dari seorang pasien bapak-bapak usia 80 tahun. Pak Santoso. Setelah mencoba aturan baru minum perlahan, beliau berkata sambil tersenyum. Lucu juga ya, seumur hidup saya terburu-buru minum karena takut kehabisan. Padahal air tidak pernah lari dari saya. Yang lari malah kesehatan saya. Kata-kata ini seperti stempel, sederhana tapi benar-benar menohok. Jadi, mulai besok pagi, saat Anda menggapai gelas air, ingatlah tubuh Anda tidak sedang ikut lomba, siapa tercepat. Ia hanya ingin hadir dengan damai, seteguk demi seteguk. Percayalah, air yang masuk perlahan bisa jadi obat kecil yang lebih kuat daripada segelas besar yang ditenggak sekaligus. Kita sudah bicara tentang bangun perlahan, minuman hangat, dan cara minum air yang bijak. Kini kita sampai pada topik yang sering bikin perdebatan, waktu berolahraga di usia senja. Ada ungkapan lama, siapa bangun paling pagi, dialah yang paling sehat. Kedengarannya gagah, ya?
Bahkan banyak kakek nenek yang dengan bangga bilang, saya sudah biasa bangun jam 4 pagi, jalan cepat di taman, udara masih segar. Masalahnya, segar buat udara bukan berarti aman buat jantung Anda. Saya punya kisah nyata yang selalu saya gunakan saat memberi penyuluhan. Pak Herman, 75 tahun. Dulu seorang penggemar jalan cepat. Rutinitasnya seperti jam, subuh bangun, langsung jalan cepat. Bahkan kalau cuaca dingin sekalipun, ia merasa bangga karena setiap selesai berolahraga wajahnya berkeringat segar. Tetapi pada suatu pagi musim dingin, saat udara dingin menusuk tulang, ia tiba-tiba terhenti. Dadanya sakit, napasnya terasa berat, dan dalam hitungan detik ia ambruk di jalan setapak itu. Untung saja ada tetangga yang kebetulan juga sedang olahraga dan segera membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan, serangan anginnya tidak stabil, alias jantungnya protes keras karena dipaksa kerja di saat yang tidak tepat. Saya ingin jelaskan logikanya. Saat pagi buta, sebelum matahari terbit, tubuh kita sebenarnya sedang sibuk sendiri. Hormon kortisol, yang dikenal juga sebagai hormon stres, berada pada puncak tertingginya. Tekanan darah juga cenderung lebih naik, dan pembuluh darah masih dalam kondisi kaku setelah tidur panjang. Tambahkan udara dingin yang membuat pembuluh darah semakin menyempit. Boom! Kombinasi maut untuk jantung lansia. Kalau di usia muda, tubuh masih mampu beradaptasi. Tapi ketika usia sudah lebih lanjut, sistem kompensasi itu melemah. Akhirnya, kegiatan yang niatnya sehat malah berubah jadi tiket masuk gawat darurat. Saya kadang menggambarkan hal ini dengan analogi sederhana yang agak lucu. Pernahkah Anda menyalakan motor tua yang diparkir semalaman di dataran tinggi? Kalau dipaksa langsung ngebut, yang ada mesinnya ngos-ngosan, keluar asap putih. Nah, tubuh kita pun begitu. Mobil tua butuh dipanaskan dulu, baru bisa jalan jauh. Dan jantung lansia itu pastinya bukan mesin Ferrari lagi, melainkan mesin koleksi yang perlu dirawat halus. Di sisi lain, ada perdebatan kecil di dunia penelitian. Beberapa ahli mengatakan olahraga pagi tetap bermanfaat karena metabolisme tubuh jadi lebih optimal. Ada juga studi yang menunjukkan orang yang olahraga pagi lebih konsisten mempertahankan rutinitas. Tetapi kelompok lain, khususnya kardiolog, menekankan ada risiko tambahan kalau dilakukan terlalu subuh, apalagi di musim dingin. Jadi apakah ini cuma masalah jam atau masalah cara? Diskusi ini selalu hidup, bahkan di seminar-seminar kesehatan lansia. Saya pribadi memberi saran praktis, tanpa basa-basi. Jangan berolahraga terlalu pagi. Waktu paling aman biasanya pukul 9 pagi hingga sekitar pukul 4 sore. Saat suhu tubuh, tekanan darah, dan elastisitas pembuluh darah lebih stabil. Kalau Anda memang suka suasana pagi, setidaknya tunggu matahari naik, tubuh sudah terhangatkan, dan udara tidak terlalu menusuk. Saya masih ingat momen lucu dengan pasien saya, Bu Partini, 69 tahun. Beliau sangat bangga jogging setiap jam 5 pagi. Setelah saya menyarankan jadwalnya digeser, ia mengeluh. Tapi dok, kalau saya lari jam 10, tetangga bilang saya malas. Saya pun tertawa lalu membalas. Katakan pada mereka, dokter Anda yang malas, bukan Anda. Humor kecil ini akhirnya ia gunakan sebagai tameng. Pada akhirnya, ia merasa lebih nyaman berolahraga setelah sarapan ringan dan segelas air hangat. Dan yang lebih penting, dadanya tidak pernah lagi terasa berat setelah jogging santai. Ada sisi aneh yang jarang disadari. Saat subuh, kondisi darah relatif lebih kental karena tubuh semalaman belum minum. Itu sebabnya risiko stroke atau serangan jantung paling tinggi terjadi di pagi buta. Bayangkan, darah kita lebih kental, tekanan naik, jantung dipaksa kerja ekstra, lalu ditambah udara dingin mengetatkan pembuluh. Benar-benar bukan timing terbaik. Sekali lagi,
Bukan berarti orang tua tidak boleh olahraga. Justru sebaliknya, olahraga itu kunci kesehatan. Tapi ingat, olahraga di usia lanjut bukan lomba adu cepat atau kuat. Tujuannya adalah menjaga fungsi sendi, melatih otot agar tidak menyusut, memperlancar peredaran, dan tentu saja membuat suasana hati lebih ceria. Jadi, tidak perlu memaksakan jogging sprint, jalan santai 30-40 menit, bersepeda ringan, senam kecil di halaman, atau yoga sederhana. Itu sudah lebih dari cukup. Ada satu peristiwa kebijaksanaan yang saya sukai, seorang tetua desa bernama Pak Wiryo. Ketika saya tanya kenapa ia selalu olahraga pukul 3 sore, ia menjawab, karena pada waktu itu pohon-pohon juga tenang, burung kembali pulang, dan saya bisa melangkah seirama dengan dunia. Kalimatnya puitis sekali, tapi di baliknya tersembunyi makna medis. Sore adalah saat tubuh lebih siap. Mengapa tidak kita ikuti ritme alam itu? Jadi, pesan saya jelas, jangan jadikan olahraga sebagai ajang membuktikan diri bahwa Anda masih muda. Boleh saja bangga, tapi apa gunanya bangga kalau akhirnya tubuh jadi korban? Pindahkan saja jadwalnya. Percayalah, matahari jam 9 pagi masih indah, dan udara jam 3 sore pun masih segar. Tidak ada medali untuk orang yang paling pagi jalan kaki, tapi ada banyak berkat kecil untuk mereka yang bijak memilih waktu. Mulai besok, ketika alarm berbunyi jam 5, cobalah tidak langsung keluar rumah dengan sepatu jogging, bangun pelan, minum air hangat, sarapan sedikit. Tunggu matahari mengintip, baru kemudian gerakkan kaki. Biarkan tubuh merasa bahwa olahraga adalah hadiah, bukan hukuman. Dan jangan lupa, dalam olahraga, konsistensi lebih penting daripada heroik sesaat. Kita sudah membahas soal waktu olahraga. Sekarang mari saya ajak Anda menyelinap ke salah satu ruangan paling berisiko di rumah, kamar mandi. Anda mungkin heran. Loh, kamar mandi kan tempat paling bersih. Bagaimana bisa berbahaya? Justru disitulah sering terjadi insiden tak terduga, terutama saat lansia terburu-buru mandi di pagi hari. Saya punya pasien Bu Melati, 67 tahun. Setiap pagi pukul 6, ritual beliau adalah langsung masuk kamar mandi, memutar keran ke arah air panas, dan menikmatinya lama-lama. Katanya kebiasaan itu membuat beliau merasa benar-benar siap menghadapi hari. Tapi suatu pagi, tubuhnya tidak setuju. Begitu air panas menyentuh kulit dan uap memenuhi kamar mandi, beliau merasa kepala berkunang-kunang, pandangan gelap. Lalu, bam, tidak ada romansa uap air, yang ada pingsan di lantai licin. Untung anaknya curiga karena suara jatuh, masuk, dan segera menolong. Kalau tidak, ceritanya bisa berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari saya beri penjelasan sederhana. Tidur malam membuat tekanan darah dan suhu tubuh cenderung lebih rendah. Saat bangun, sistem saraf masih malas. Begitu bertemu air panas, pembuluh darah kulit langsung melebar drastis. Efeknya mirip seperti membuka pintu besar tiba-tiba ke gudang angin. Darah turun drastis tekanannya. Otak kekurangan pasokan oksigen, lalu tubuh menyerah, jatuh. Di sisi lain, ada juga yang bangun langsung mandi dengan air dingin. Itu pun tidak kalah berisiko. Air dingin membuat pembuluh darah menyempit secara tiba-tiba, sehingga tekanan melonjak. Untuk jantung yang sudah berumur dan pembuluh darah yang kaku, itu sama saja seperti memaksa karet tua menahan ledakan. Risiko serangan jantung atau stroke pun meningkat. Jadi baik air panas terlalu lama maupun air dingin mendadak, dua-duanya punya sisi gelap. Fakta aneh yang mungkin jarang kita sadari adalah di banyak negara, kamar mandi disebut sebagai ruang darurat domestik. Statistik medis menunjukkan sebagian besar kecelakaan domestik pada lansia justru terjadi di sini. Alasannya sederhana, lantai licin, ruangan sempit, dan alat keras di sekeliling.
Tidak ada karpet empuk atau sofa, yang ada ubin keras. Jadi sekali jatuh, dampaknya bisa serius. Ada satu dilema akademis yang menarik. Beberapa ahli kesehatan mengatakan mandi pagi membantu meningkatkan sirkulasi, membangunkan tubuh, dan memberikan sensasi segar. Berarti benar. Tapi itu untuk mereka yang masih muda atau tubuhnya tangguh. Kubu lain dari geriatri menekankan, untuk lansia lebih aman mandi siang atau sore. Saat tubuh sudah stabil, saya pribadi lebih condong ke kubu kedua karena saya sudah melihat buktinya berulang kali. Saya juga sering menyarankan trik kecil ya, yang kadang membuat pasien tersenyum malu. Misalnya, pasang bangku plastik kecil di kamar mandi agar bisa duduk saat mandi. Awalnya, mereka tertawa geli, merasa seperti balita lagi. Tapi setelah mencoba, banyak yang justru merasa aman. Ada juga tips memakai alas kaki anti-slip atau memasang pegangan di dinding. Hal-hal sederhana seperti itu seringkali lebih efektif melindungi nyawa daripada vitamin mahal. Dan tentu saja, mandi tidak harus super lama. Saya bilang pada pasien, tubuh Anda butuh bersih, bukan direbus. Waktu mandi optimal untuk lansia biasanya 10 menit. Lebih lama, kadang justru memperburuk risiko hipotensi. Ada juga cerita lucu dari Pak Basuki. 70 tahun, beliau terbiasa mandi pagi dengan air dingin karena katanya biar jiwa tetap muda. Suatu hari, setelah saya jelaskan risiko, beliau datang lagi sambil berkata, "Dok, sekarang saya mandi sore pakai air hangat. Ternyata jiwa muda itu bukan dari air dingin, tapi dari dompet bisa keluar lagi belanja ke pasar dengan aman." Lalu ia tertawa puas. Saya pun ikut tertawa, karena memang benar, percuma merasa muda kalau tubuh malah jatuh sakit. Perenungan kebijaksanaan juga saya dapat dari seorang nenek bijak bernama Bu Lastri. Beliau berkata, air bukan musuh kita, hanya waktunya saja harus tepat. Bagi saya, kalimat itu puitis sekaligus telak. Tidak ada yang salah dengan mandi pagi, tapi salah waktu dan suhu bisa jadi bumerang. Jadi, jika Anda ingin tetap menikmati mandi di pagi hari, beri jeda dulu, bangun perlahan, gerakan tubuh, minum air hangat, sarapan kecil, lalu tunggu setidaknya 30 menit. Gunakan air hangat suam-suam kuku, bukan terlalu panas atau dingin ekstrem. Dan jangan malas untuk buat kamar mandi lebih aman. Pasang alas anti-slip, siapkan bangku jika perlu. Bayangkan kamar mandi seperti arena gladiator kecil. Anda tidak akan masuk ke sana tanpa pelindung, bukan? Akhirnya, mari kita ingat satu hal. Kebersihan memang sebagian dari iman, kata pepatah. Tapi untuk lansia, keselamatan lebih dulu. Mandilah dengan cerdas, bukan terburu-buru. Jangan jadikan awal hari berakhir di rumah sakit hanya karena kita lengah terhadap kebiasaan lama. Kita sudah melewati bangun perlahan, minum dengan cara yang tepat, berolahraga pada saat aman, hingga mandi tanpa jebakan. Sekarang tibalah pada pintu terakhir dari ritual pagi yang sehat. Soal makanan, obat, dan tentu saja jam tidur. Ini seperti tiga sekawan yang bekerja sama membentuk fondasi kesehatan. Tapi ironisnya justru sering disepelekan atau dijalankan dengan cara yang salah. Mari mulai dengan obat. Banyak pasien saya yang bangun tidur langsung meneguk obat dengan seteguk air kecil. Sebelum sempat makan apapun, cepat, lebih baik. Dok, kata mereka. Tapi tahukah Anda, lambung kita yang baru bangun itu ibarat lantai dansa yang masih kosong. Lalu tiba-tiba Anda melempar batu besar. Boom! Itulah kira-kira nasib lambung saat dicekoki obat keras tanpa alas makan. Tak heran banyak orang lansia mengalami nyeri ulu hati, mual, bahkan perih setelah rutin melakukan kebiasaan ini. Bayangkan, sebuah pil kecil mampu bikin lambung berteriak hanya karena salah waktu. Cerita nyata datang dari Bu Aminah. 70 tahun, rajin minum obat sendi dan obat darah tinggi. Karena ingin patuh,
Beliau menelan semuanya begitu bangun pagi. Beberapa bulan kemudian, keluhannya bukan lagi nyeri sendi, tapi lambung perih sepanjang pagi. Saat saya minta beliau coba minum setelah sarapan kecil, hasilnya dramatis. Keluhan perutnya mereda, tubuh pun terasa lebih nyaman. Yang sering dilupakan orang, hampir semua obat itu, kecuali yang secara khusus harus diminum perut kosong, justru bekerja lebih baik kalau lambung tidak sedang marah. Nah, kita geser ke makanan pagi. Banyak orang tua senang dengan makanan asin gurih, mungkin karena itu kenangan masa muda. Mungkin juga karena indera pengecap sudah menurun sehingga butuh rasa yang lebih kuat. Tetapi, tubuh lansia punya musuh lama bernama hipertensi. Garam berlebih di pagi hari bukanlah hadiah bagi pembuluh darah. Ia justru seperti memukul jantung dengan palu kecil setiap hari. Ada cerita Pak Ramin, 73 tahun, yang tak bisa lepas dari kebiasaan makan sayur asin pedas setiap pagi. Setelah dicek, tekanan darahnya melonjak di atas 170. Saat kami kurangi garam pelan-pelan, wajahnya memang awalnya manyun. Tetapi setelah sebulan, ia sendiri mengaku kepala tidak lagi sering berat. Kadang kita lupa, kenikmatan lidah 5 menit bisa membuat penderitaan jantung bertahun-tahun. Fakta aneh yang saya temukan adalah ini. Beberapa penelitian menunjukkan kalau orang tua cenderung kehilangan sensasi manis dan asin, tapi rasa pahit tetap tajam. Jadi, bukankah ironis? Tubuh ingin garam lebih banyak karena lidahnya sudah tumpul. Padahal justru garam itulah racun yang perlahan menekan kesehatan. Seperti meminta bensin dicampur gula, hanya karena tenggorokan minta manis. Logika tubuh kadang butuh diajak kompromi. Ada sisi akademis yang sering jadi perdebatan. Sebagian ahli gizi berkata, sarapan harus lengkap. Karbohidrat, protein, serat. Sebagian lain bilang cukup ringan, karena metabolisme lansia cenderung lambat. Saya berpihak di tengah, pilih yang ringan tapi bergizi. Bubur hangat, buah lembut, sup sederhana, itu lebih aman daripada roti keras penuh garam atau mie instan panas berkuah asin. Biarkan lambung diperlakukan seperti tamu VIP, disuguhi yang lembut lebih dahulu, bukan dipaksa ikut tantangan pedas. Nah, bicara tentang jam tidur, ini topik yang bikin banyak orang lansia bangga sekali bilang, saya masih bangun jam 4 setiap hari. Tetapi, apa tujuannya? Tubuh lansia sering susah tidur nyenyak. Fase tidur dalam makin pendek. Mereka lebih sering terbangun. Kalau setelah itu masih dipaksa bangun terlalu pagi, akhirnya akumulasi tidur tidak pernah cukup. Dampaknya, siang hari mengantuk, emosi labil, daya tahan tubuh drop. Bahkan ada penelitian yang menunjukkan kurang tidur kronis mempercepat penurunan daya ingat. Bayangkan, tidur yang bukan aktivitas apa-apa itu ternyata bisa menjadi obat otak paling murah di dunia. Saya pernah menemani seorang pasien bernama Pak Darto. Beliau petani tulen, terbiasa bangun pukul 4 dari muda sampai tua. Tetapi setelah pensiun, ternyata tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Begitu terus dipaksakan bangun dini hari, tubuhnya justru jatuh sakit, tekanan darah kacau, mood pun muram. Setelah kami ajak perlahan tidur lebih panjang, membiarkan tubuh bangun alami sekitar pukul 7, efeknya ajaib. Kali pertama beliau tersenyum cerah di ruang praktik, sambil bilang, tidur lama ternyata bukan dosa ya dok? Saya jawab sambil senyum, bukan dosa, Pak. Itu malah sedekah untuk tubuh. Ada lelucon kecil juga. Seorang nenek pernah protes pada saya. Kalau saya bangun jam 9, tetangga bilang saya malas. Saya jawab, kalau begitu, katakan tetangga tenaga medis menyuruh Anda malas. Malas yang sehat lebih baik daripada rajin yang bikin jatuh sakit. Semua orang di ruang tunggu tertawa, dan itu jadi pengingat penting. Jangan biarkan standar sosial mencuri kesehatan Anda. Pernah ada pasien yang bilang, dok, saya takut kalau bangun siang jadi kelihatan tua. Saya malah balik, justru orang yang kurang tidurlah yang tampak tua lebih cepat.
mata sembab, kulit kusam. Sekali lagi, tubuh manusia punya logika sendiri yang kadang bertentangan dengan gengsi masyarakat. Nah, ada peristiwa kebijaksanaan yang membekas. Bu Ratna, 78 tahun, berkata setelah mau tidur lebih lama, "Saya baru sadar, ternyata pagi dunia tetap ada, walaupun saya menebusnya dengan jam tidur. Matahari tetap terbit tanpa minta tolong saya bangunkan. Lihat, begitu sederhana, tapi sering terlupa. Mari rangkum, obat jangan dikira lomba, siapa cepat. Makanan pagi sebaiknya lembut dan tidak asin berlebihan. Tidur bukan musuh, tapi sahabat yang kadang kita sia-siakan. Dengan 3 kebiasaan kecil ini saja, tubuh berusia lanjut akan merasa jauh lebih dihargai." Perjalanan kita hampir selesai. Jadi jika malam ini Anda masih punya selembar catatan kosong, tuliskanlah 3 kalimat. Besok saya akan makan lembut, minum obat setelahnya, dan bangun sesuai jam tubuh. 3 kalimat itu bisa jadi mantra kecil untuk kesehatan bertahun-tahun ke depan. Mari kita turunkan tempo. Perlahan. Seperti seorang pemain musik yang menutup konser dengan nada paling lembut. Kita sudah berjalan panjang malam ini, dari membicarakan bagaimana bangun pelan-pelan, minuman hangat yang menenangkan, cara minum air perlahan, waktu yang aman untuk olahraga, mandi tanpa terburu-buru, sampai makanan, obat, dan tidur yang tepat. Semua itu mungkin terdengar sederhana, bahkan remeh. Tetapi justru dalam rutinitas kecil itulah hidup panjang dan sehat bisa tumbuh. Bayangkan tubuh Anda seperti taman yang sudah tua. Pohonnya besar, akarnya dalam, tetapi ranting-rantingnya sensitif terhadap angin. Taman seperti itu tidak butuh badai besar untuk merusak. Cukup angin kecil tapi terus-menerus. Sama juga dengan tubuh lansia. Bukan hanya penyakit ganas yang meruntuhkan, tetapi kebiasaan sepele yang diulang salah setiap hari. Dengan mengubahnya perlahan, kita sesungguhnya sedang merapikan taman, menyiramnya lembut, memberi pupuk secukupnya. Saya ingin Anda kembali merasakan ruang sekitar Anda sekarang. Lampu yang redup, angin kipas yang berputar, detik jam yang pelan. Tubuh Anda sudah melewati begitu banyak hari, begitu banyak alarm yang berbunyi, begitu banyak pagi yang terburu-buru. Malam ini, izinkan diri sendiri bernapas lega. Katakan dalam hati, mulai besok saya tidak lagi bertarung dengan pagi. Saya akan bersahabat dengannya. Terkadang kita salah paham, mengira kesehatan itu hadiah mahal yang datang dalam bentuk obat keras atau suplemen berharga. Padahal jauh lebih sering, kesehatan datang seperti bisikan. Minumlah hangat, bergeraklah perlahan, tidurlah cukup. Bisikan ini lembut sekali, sehingga kita perlu menamai ulang perasaan kita. Itu bukan malas, bukan kelemahan, melainkan cara tubuh memberi pesan cinta. Saya teringat lagi kalimat seorang pasien sepuh yang pernah berkata sambil menepuk dada. "Tubuh ini sudah menemani saya 70 tahun. Rasanya adil kalau sekarang saya malah menemani dia dengan lebih sabar." Kalimat itu sederhana, tetapi mampu membuat ruang praktik saya hening. Karena semua orang di sana tahu, mereka juga harus belajar melakukannya. Maka malam ini saya ingin menutup dengan doa dalam bentuk cerita. Bayangkan besok pagi, matahari masuk kecil lewat jendela. Anda membuka mata perlahan, tidak ada terburu. Anda duduk pelan di tepi ranjang, meneguk air hangat, lalu merasakan tubuh seakan berterima kasih. Tidak ada drama, tidak ada suara keras, hanya kebisuan yang menenangkan dan janji kecil bahwa hari ini bisa lebih baik dari kemarin. Itulah hadiah sesungguhnya dari kebiasaan pagi yang diubah dengan bijak. Bukan sekadar terhindar dari jatuh, mual, atau pusing, tetapi lebih dari itu, kepercayaan bahwa Anda masih bisa memegang kendali atas kehidupan, walau usia menua. Dan kendali itu bukan tentang melawan waktu, melainkan tentang menari bersama waktu, mengikuti iramanya. Jadi, sebelum malam benar-benar menutup,
Saya ingin Anda pejamkan mata sebentar. Tarik napas panjang. Dan bayangkan semua perubahan kecil itu sudah menunggu Anda di esok hari. Tenang, tidak terburu, penuh kelembutan. Akhir skrip, selamat malam.